Untungnya nice. respect. Wah. Dia awareness-nya tinggi juga gitu kan. Untung. Sadar banget ada Ras di situ, langsung buka global. Tapi Ras nih punya kesempatan buat nembak padahal. Harusnya iya. Nggak Tadi ditembak. tadi kirain dia bakal nembak, ternyata enggak. Ini malah menjadi kesempatan dong berarti untuk satu player EVOS tersebut dapetin kepalanya, dan bener aja langsung dikomit sama si Ray. Itu dia. Aduh sayang banget, padahal dia megang senjata tadi dari Kagendra dan harus dipulangkan di SX 9. Bos ini ya, Ras ini kadang suka ragu gitu. Dia mau nembak mau enggak. Sebenarnya tujuan utamanya mungkin alasan enggak nembak, Ras ini tahu teman-temannya kenok dan dia maunya kalau nggak ketahuan ya mundur gitu. Tapi nggak bisa mundur karena ada satu player yang nge-launchpad sehingga ditahan dulu. Tapi sayangnya awareness tinggi dan menurut gue ya sekarang di Free Fire itu agak sulit untuk bisa bersembunyi gitu. Seperti yang gue bilang tadi kan, ada banyak skill mark yang bisa dicari tahu, entah itu dari Homer, entah itu dari hit list. Ada banyak hal gitu. Jadi agak susah banget untuk bisa dihindari. Drake juga sama, tapi kita fokus dulu EVOS Divine lagi-lagi fight bersama tim yang berbeda. Dewa Datu Horus kali ini ada yang dilakukan. Kiki mencoba menjadi pivot sniper, tapi sayangnya harus tumbang oleh EVOS Divine. 19 eliminasi. Itu dia, kayaknya EVOS ini mereka tuh semangatnya setelah buka puasa. Iya. Kayak di hari kemarin ngepure itu setelah 3 game akhir kan. Dan kita akan melihat pastinya kali ini Bigetron yang sudah berlari jauh banget hingga sampai di Vantage kali ini bertemu dengan satu tim lainnya. Aduh, terkenek sisa 2 sama-sama sisa 2. Mikacha nembak ke arah depan. Terlalu jauh. Zonanya juga cukup menyusahkan mereka untuk nge-rush ke arah satu orang yang tersisa. Itu dari Koja ya. Dari Koja. Koja Ya, di-rush oleh 3 orang, jadi nggak ada kesempatan lagi. Dan Cibeng, kamu udah ketahuan, hati-hati. Untungnya pakai emosinya enggak. nice timing ya. Nice Untungnya. timing. Itu kalau dia telat 1 detik pun udah sih kena itu, karena dia pas lagi ngelemparkan diri aja itu udah kena tembakan. Tadi tuh gua ngeliat Launchpad ya? POV-nya itu emang udah ngelihat ke arah satu orang Bigetron yang kesisa. Nah, jadi itu langsung tinggal dieliminasi aja, ternyata untung enggak. Udah Cibeng tuh udah panas dingin sebenarnya. Tahu gua panik kan, biasa kadang kalau panik tombol tuh kepencet apapun dipencet gitu kan. Untungnya masih bisa buat move dan masih bisa reset kembali. Gue percaya, dan baliknya ke area dock. Nggak di sana nggak ada gangguan, harusnya masih bisa buat revive, apalagi di menit ke-9 ini harusnya perolehan koin daripada Cibeng juga udah cukup banyak. Dan seperti yang gue bilang selalu bahwa player yang berpotensi survive paling lama adalah snipernya. That's why snipernya biasanya yang megang Suzy, dia yang jadi bendahara, dia yang megang koin banyak. Dan lihat, udah bisa reset kembali, udah bisa revive teman-temannya. Nah, POV kita udah mulai berubah terhadap RRQ Academy yang sudah mulai berhadapan dengan Onyx. Adam sih udah kebaca ya sama Rans AA, tapi hati-hati, Adamnya udah mulai memberanikan diri untuk maju ke arah depan sana. Apalagi Mark kenaik, ada tembakan langsung dari Adam, bombardir sudah, dan 1 poin kill tambahan untuk Onyx. Wah, ini perasaan tadi mereka udah sempat ketemu deh Onyx sama RRQ. Ternyata mereka masih di jalur yang sama ya untuk kali ini. Dan Onyx ternyata sekarang lebih diuntungkan dengan begitu. RRQ berarti kalau nggak salah tadi tersisa 1 orang aja. EVOS kalau kita lihat POV-nya mereka masih berjalan aja mengitari seisi map. Dia nggak mau diem di tempat gitu, kayak nggak bisa diem. Pokoknya kita harus cari poin eliminasi. Dan ada yang mengendap-endap. Tapi dari Cibeng sudah mendapatkan informasi bahwa adanya satu tim di area depan. Dan ada yang turun di hashtag ke-7, yaitu RRQ tadi ya. Yang menyisakan 1 orang saja harus dipulangkan, sayang sekali, karena nggak bisa jadi pelarian, berarti ketabrak sama Pesaka itu. Dan Bigetron kali ini posisinya juga sudah ternotis karena adanya tembakan pembuka dari seorang Forka tadi harusnya ke arah teman-teman dari EVOS. EVOS nih pergerakannya antara nge-rush atau cabut nih. Cabut, ini nggak boleh mikir lama-lama. Menurut gua kayak keputusan yang cepat diambil tuh harus banget di Free Fire ini ya, karena tempo permainannya aja cepat banget gitu. Kalian jalan-jalan di bukan pantun ya ini. Gue udah mau cakep. Gue tahu, udah siap-siap dia. Ya kalau kalian
lagi jalan-jalan nih main Free Fire di rank gitu kan, tiba-tiba pala hilang, jangan kaget, emang Free Fire secepat itu gitu kan. Tapi kita lihat dulu nih MBR, hati-hati, Trail of Valor sudah connect, ada Blaze, hanya terus beberapa poin, nice banget, ada heal gun yang dilakukan, tapi sayangnya terjatuh sudah. Onyx coba memberanikan diri untuk turun ke arah bawah, karena pada akhirnya dari minimap kita bisa lihat ada 3 tim sekaligus di satu kembar yang sama. Putra akan coba bergeser, tapi sayangnya Rivaila sudah sangat siap untuk memberikan beberapa damage dari kejauhan dengan VSK yang dia bawa. Tentu saja ini akan menyelamatkan teman-temannya, apalagi lihat Skylernya masih ada, belum cooldown. Siapapun yang keluar dari compound gua rasa dalam bahaya, karena Rivaila ini dalam keadaan dengan resource yang mereka sudah benar-benar siapkan. Dan lihat upaya jadi terparty ini sukses akhirnya untuk MBR. Ya untungnya sukses ya untuk teman-teman dari MBR, karena kalau kita lihat juga membuat 2 tim sekaligus tadi langsung kabur di satu tempat yang sama. Dan kali ini Onyx nampaknya tertahan pergerakannya oleh PSSJ. Betul. Yang dimana langsung didapatkan satu kepala di sana, menjadi 2 knock harusnya, karena udah ada granat yang dilemparkan. Tapi tidak semudah itu karena langsung di revive secepat mungkin. Ada 79 juga coba dilemparkan, Trogon itu ya. Dan kali ini masih mendapatkan 1 knock lagi, cuman harusnya masih bisa ter-revive karena belum ada inisiasi untuk langsung nge-rush gitu dari teman-teman PSSJ. Dan justru bahkan Adam yang ngeras ke arah depan seorang diri saja. Ada Orion yang aktif membuat Adam terkena knockdown, tapi coba kabur sejauh mungkin tidak bisa, terkena 1 orang. Tersisa 1 aja dari Shiro harusnya. Aduh, Shiro nggak bisa, ke pojok banget. Posisi yang sangat ke pojok sehingga poin eliminasi tambahan untuk PSSJ 10 eliminasi ini peningkatan. Dengan mereka berada di 5 besar. Bayangan 10 eliminasi dari PSSJ gitu kan, emang mereka perlu buka puasa dulu untuk kuat gua rasa ya. Tapi ketemu MBR nggak bisa lega dulu, mereka harus bisa ngelawan dengan cukup baik. Dan ini akan menjadi advantage tambahan kalau misalkan mereka bisa secure jadi point kill kan. Sayangnya Mikacha jatuh oleh Fancy. Apakah Fancy dan kawan-kawan akan bereksekusi, akan ngeras ke arah depan sana? Hati-hati Fancy, ada Orion dari 1 player. MBR agak sedikit kebingungan. PSSJ ini harus Gardu yang pakai Orion, selalu Gardu yang pakai Orion. Apakah mode Orion kali ini akan membuat posisi dari MBR cukup kesulitan? Karena kalau kita lihat udah ada banyak resources yang dibuang begitu saja. Di sisi lain Bigetron harus tumbang di posisi yang kelima. 4 tim masih ada, tenang saja. Lihat bagaimana PSSJ sudah mulai reposition. Keputusannya cukup bagus, tapi hati-hati, zona nggak ada di pihak mereka sepenuhnya. Harus coba bergeser sedikit lagi. Oh my god, Fauzi sudah mulai memberanikan diri untuk masuk ke dalam komponen. Sudah mulai dihuni oleh PSSJ. Tapi ada ikut campur tangan dari 2 tim sekaligus di sana. Ada Vesaka harusnya, dan juga ada EVOS Divine. Apakah ini akan menjadi pertahanan bawah MBR yang sulit sekali untuk bisa bertahan? Gardu cuma bisa nyantai di arah dalam sana. Dia tahu momennya krusial banget di arah luar. Sain coba dimanfaatkan, tidak connect sehingga MBR Omega yang malah harus tumbang lebih awal, Sasyang. Oh my god, chaos banget di satu compound yang bersamaan. Ada 3 tim di sana yang nyantuy cuma EVOS. Kita lihat-lihat EVOS ini cuma nontonin doang, tapi diam-diam mereka akan masuk ke dalam pergerakan dari Vesaka dan juga PSSJ. Karena kalau kita lihat di sini sama sisa 2 Vesakanya, PSSJ ini sisa 3, EVOS masih 4 player. Dan adanya inisiasi untuk maju dari seorang Panzi. Aduh Panzi, goodbye. Dari Vesaka menduduki posisi ketiga. 25 kill. 2 tim lagi dan bahkan EVOS 25 eliminasi. Kita lihat udah ada jump shoot yang dilakukan oleh seorang Ray di sana. Lineman di mana-mana meledak sudah, tapi ada Orion yang pas. Tersesat lagi dan EVOS mendapatkan ya. Akhirnya EVOS Divine. Untuk setup aman, harusnya defensif yang akan mereka mainkan. Karena kalau udah di dalam ruangan itu udah sebagai bentuk mereka akan menjadi tuan rumahnya. Sedangkan dari MBR nggak mau ngasih celah tersebut, nggak mau MBR berbagi tempat. Harus dihabisin aja satu persatu. Grenade juga sudah dilemparkan. Akankah MBR bisa merebut sepenuhnya rumah yang dimiliki oleh Pandora? Tapi kita melihat nampaknya pergerakan dari MBR masih tertahan aja karena belum dapat informasi lebih gitu. Walaupun tadi sempat kena ke beberapa hit, mereka ini blind vision terhadap Pandora.
karena mereka berada di belakang tangga dan inilah waktunya ketika mereka sudah berkumpul jadi satu. MBR sudah regroup kembali, langsung di rush aja ke arah 3 player sekaligus ke area teman-teman dari Pandora, sehingga MBR berhasil menyisakan satu orang dari Pandora, dan Pandora harus dipulangkan di stack yang ke-9 akan kedatangan tim baru yaitu EVOS. Rahasia sih ikut campur banget ya. Dia ngeeliminasi Theo, Theo-nya tumbang, Pandora nggak bisa bertahan lagi di set ke-9 mereka eliminasi. Sementara MBR kali ini juga masih belum bisa benar-benar tenang. Lihat Skylar dari Rivaila lagi cooldown. Sama sih sebenarnya Rasya juga karena dia udah pakai Skylarnya. Akankah Rasya bisa memberikan damage yang fatal? Karena teman-teman yang lainnya udah mulai coba untuk reposition. Lozi bersiap-siap bersama dengan Falzi sudah mulai mengamankan satu vending machine di dalam compound tersebut. Tentu ini akan menjadi benefit tambahan. Sementara itu Mark connect terhadap Pueta dan F. Mundur ke arah belakang, tapi lihat bagaimana Hilgan akan coba dimanfaatkan oleh Joker. Bersama dengan Fanzi, beranikan diri untuk maju ke depan. Ini bagus banget. MBR masuk ke dalam kempon yang enggak sama sekali kelihatan sama Rasya. Sehingga Rasyanya nggak bisa ngasih follow up terhadap EVOS Divine. Apakah masih bisa EVOS Divine untuk mengusir pergerakan dari MBR? Karena kalau kita lihat Ray tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Meskipun hampir saja terjatuh, tapi masih bisa healing dengan inhaler yang dia gunakan. Turun ke bawah, fokusnya terpecah belah kali ini karena Onyx sudah mulai secara perlahan masuk ke dalam kempon yang sama Sasha. Si Roy ketinggalan, mereka lagi loncat mau cari kompon baru, si Roy ketinggalan, Crime-nya berhasil dapetin sisi atas, sedangkan Rasyanya di mana nih? Rasya. Oh wow, mereka tumbang Rasyanya. Iya, Gue baru makanya sadar itu juga sama. Rasya itu di atas ternyata udah langsung diculik aja berarti sama 2 player dari Onyx yang tadi naik ke launchpad, tapi berarti jadinya 1 tukar 1 ya, EVOS sama Onyx. Dan kita melihat pergerakannya tadi dari EVOS sendiri. Mereka gagal untuk ngambil area atas karena MBR dan juga EVOS ini sama-sama ngeblok jalan. Dan itu epic banget menurut gua karena bener-bener kelihatan banget ngeblok jalan pakai glowal. Jadi kedua tim tersebut memang bener-bener gak bisa bertukar peluru ataupun masuk ke tempat satu sama lain. Dan kali ini EVOSnya mundur dulu karena zonanya memang sudah nggak terlalu di mereka, sehingga adanya satu penarikan dari EVOS membuat MBR mempunyai celah dan nantinya mungkin akan ditunggu oleh EVOS ketika MBR tadi datang ke dalam zona. Dan kita akan melihat juga di Plazaria yang cukup ramai ini. Wow, iya. Kebiasaan ya. Plazaria berdarah-darah. Karena kalau kita lihat Sriwijaya bahkan tiba-tiba udah langsung tumbang aja karena ada beberapa tim sekaligus di sana. Ada tim daripada PSSG juga, ada Shadow juga, bahkan ada Dewa United Horus. Tapi lihat bagaimana posisi daripada Shadow Esports yang sudah kehilangan beberapa playernya. Tentu ini akan menjadi kerugian yang cukup mahal untuk mereka. Apalagi ini dalam satu kempon lumayan berame-rame gitu kan. Walaupun dari notification Shadow Esports tuh berhasil untuk merevive kembali temannya. Tapi ingat, ini mau reset di menit ke 13 ini gimana caranya di circle sesempit ini. Bahkan tadi ada pemakaian clue yang sudah mulai dimanfaatkan. Ini akan menjadi informasi yang mutlak lah ya untuk teman-teman dari Dewa ya, harusnya masih pakai. ada ya berarti yang pakai clue. Masih ada yang pakai clue, apalagi clue kan juga ada di tactical market kan sebagai skill card gitu. Jadi penggunaan yang pas juga untuk zona-zona terakhir gini, apalagi Plazaria lagi ramai-ramainya nih. Ya kan abis bukber kayaknya orang-orang di Plazaria. Abis bukber. Benar, itu dia. Dan kali ini posisi dari Vesaka sudah mulai mendetek posisi MBR. Dan satu lemparan Thrill of Battle harusnya tadi terhadap MBR, entah kayaknya connect, nice banget. Ada satu player tumbang juga, bahkan Fanzi, AC-18 yang sangat mengerikan. Marksman Rifle sudah dimanfaatkan bersama dengan Valiant Dash yang luar biasa. Sementara itu 6 tim tersisa kali ini Sasha. Ya, justru MBR malah nariknya ke arah teman-teman Vesaka, yang dimana Vesaka ya udah jelas lebih ready dulu karena mereka memang sudah lebih dulu menempati tempat tersebut. Onyx masih bertahan ternyata dengan 3 playernya di balik absen kali ini oleh teman-teman Vesaka dengan 7 poin eliminasi. Dewa masih anteng-anteng aja dari jarak jauh. Tontonin dulu, kita cari mau lewat mana karena masih ada EVOS, PSSG juga udah tumbang dan juga masih ada Dewa nih ya kan. Kita melihat 3 tim terakhir yang dimana mereka sama-sama masih utuh, walaupun EVOS ternyata masih kehilangan Rasya, belum berhasil di revive, udah nggak ada tempat revive lagi untuk Rasya.
dengan 3 player tersisa Wah. di rush oleh Vesaka. Wah. Akankah EVOS masih bisa bertahan? Ini sih bakalan sulit banget sebetulnya. Tapi lihat, EVOS-nya udah mulai pergerakan turun. apa ini? Mereka pasti bakalan reposition karena Yes. tidak memungkinkan mereka untuk stay di arah atas sana. Apalagi sudah ada 2 tim yang akan fokus terhadap EVOS Divine. Dan kalau misalkan ini pertemuan Vesaka dan juga EVOS Divine, yang akan diunggulkan adalah Dewa United Horus. Tapi lihat, fokus harus terbagi menjadi 2 arah yang berbeda untuk EVOS Divine. Mereka harus fokus terhadap Vesaka dan juga Dewa United Horus. Akankah Kempon yang dimiliki EVOS Divine menyelamatkan mereka dari beberapa tembakan Dewa United Horus dari kejauhan? Karena sebetulnya mereka cukup berdekatan dengan Vesaka. Hampir saja satu compound. Lihat bagaimana Cryomine sudah mulai dihancurkan oleh David bersama dengan kawan-kawan. Tapi EVOS Divine sukses banget sih buat dia moving, ngambil compound yang berbeda. Dia mengundang Vesaka datang, bahkan mengamankan area atasnya dan membuat ini jadi pertikaian antara Dewa dan juga Vesaka dari kejauhan. Dan yang jadi dirugikan adalah posisi dari Dewa United Horus. Yang tadinya harusnya Ya. untung jadi rugi karena mereka nggak punya compound. Terus mereka juga bisa diapit oleh 2 tim sekaligus karena Betul. mereka kan beda lantai ya. Ini masih bisa banget buat dilululantakan dari kejauhan, dicicil damage aja dengan global yang di pop up lagi dan lagi. Menurut gue ini udah Aduh, pecah. menguras banyak sekali resource yang dimiliki oleh Dewa United Horus, Asyang. Betul-betul, apalagi Dewa dengan seorang Zax juga udah sisa 6 aja, wallnya sisa 7 dengan zona yang sudah semakin menipis. Ini tinggal tunggu timing aja sih sebenarnya, timing yang dimana 2 tim yang berada di depan Dewa ini kehabisan waktu sehingga zona berjalan. Dan mau gak mau dari EVOS dan juga Vesaka harus merelakan kompon mereka. Akhirnya mereka juga ikut seperti Dewa United open field. Iya. Jadi adil gitu. Ini posisi Dewa United bagus banget pertahanan mereka ketika itu bisa dibilang krisis karena 2 tim sekaligus langsung mengacu kepada mereka, tapi ternyata dengan global persiapan mereka yang cukup apik, akhirnya mereka bisa bertahan sehingga akhirnya dari EVOS harusnya berhasil didapatkan 1 orang. Dari teman-teman Vesaka juga sudah mulai terfokuskan ke 2 tempat, yaitu EVOS dan juga Dewa. Kali ini Dewa akan diuntungkankah dari segi position? Karena kita melihat dari arah belakang udah mendapatkan 1 per 1 player. Sudah coba untuk dimajuin aja, inhaler juga sudah diaktifkan. Diputer terus. Itu dia puter terus. Gak Ajar. dikasih waktu, gak dikasih kesempatan untuk Dewa mendapatkan 1 kepala pun. Aduh, terjebak. Nanti bye. Hampir saja selamat, tapi ternyata tidak. Zonanya sudah sakit banget. EVOS masih bertahan dengan 2 playernya. Coba untuk mencari celah dari gol-gol yang tertutup. Ternyata coba untuk healing dulu sejenak dari beberapa player. EVOS coba untuk menghancurkan Lagi? beberapa global 1 persatu, tapi harusnya nggak usah karena zonanya berada di tangan dari EVOS. Betul. Kalau kita lihat kali ini, kayaknya zona ini udah dikuasai sama EVOS, tapi ternyata Jax Apakah dari arah belakang bisa coba untuk nembak ke EVOS? depan. Good. Aduh, Medkin terjadi, tapi EVOS yang mendapatkan buaya untuk kedua kalinya. Pemenangan pertama. Jadi memang agak sulit eksekusinya. Sebenarnya agak gambling tadi. Baron ini agak sedikit memaksakan menurut gua. Maksa banget. Dia berusaha buat tetap ngegas, tetap ngehit, berharap menjadi point kill gitu. Berharap ada beberapa point kill yang di-secure. Tapi sebetulnya itu timing dia bisa kabur. Iya ya, Gak bisa. dimanfaatkan untuk kabur. Di satu sisi harusnya dia juga aware kalau itu masih ada 4 orang, tapi Betul. di satu sisi mungkin menurut dia ngelihat kayak, oh ini Masih mereka bisa lagi nih, try hard nih buat revive, bahkan sampai 2 orang bisa nih dapetin 2 kepala. Ternyata enggak. Iya, kalau Karena- punya Skyler ya nggak apa-apa maksud Iya, gua. dan sayangnya dia meleng di akhir tadi. Aduh, Betul. tapi ya udah kita reset saja yang berlalu biarlah berlalu, karena kali ini ada EVOS yang dimana mereka sedang war dan terkenok 1 orang, 1 tukar 1 terjadi. Coba untuk menutup global dulu karena cukup ramai. Sriwijaya berdempetan satu sama lain, tapi Sriwijaya menyisakan 1 orang saja, langsung ditembak oleh seorang Ray sehingga harus diratakan juga Sriwijaya ya. Iya, ini bagus banget ya. Kocel tadi ngelempar flash freeze Mhm. di momen Sriwijaya lagi berusaha untuk reset. Flash freeze ini nggak cuma nyicil damage, tapi Delay. menurut gue juga ya lumayan ngedistract lawan. Dari yang harusnya dia bisa heal dengan tenang, jadi agak ke distract tuh, agak panik karena health point-nya terkuras terus. Tadi juga sempat ada Uwe yang baru di revive kembali, harus jatuh lagi dengan adanya flash freeze daripada Kocel. Jadi resources management juga itu bagus dari seorang Kocel. Dia tahu kapan harus dikeluarin, kapan harus dia simpen, dan
Kita harus move on. Bagaimana Vesaka kali ini sudah mulai melakukan kontes. Bahkan ada shotgun yang sudah mulai dimanfaatkan dan cukup baik oleh Fanzi. Maju ke arah depan. Ada Glowless juga, Time Turner yang sudah mulai dihancurkan. Tapi lihat bagaimana Rev. Harapan terakhir harus berakhir pada akhirnya desi ke-8. 7 tim tersisa kali ini. 7 tim tersisa, lagi-lagi POV dari EVOS. Aduh, Vesakanya di luar zona, kena UAV light, dipantengin udah habis-habisan sama EVOS. Tapi untungnya mereka masih ada satu harapan dari Vesaka, yaitu mereka berada di low ground. Tertutup sebuah tumpukan tanah, harusnya nggak terlalu kelihatan. Harusnya dari EVOS juga nggak leluasa melihat ke arah bawah. Bahkan mereka harus aware karena di sebelah kanan itu mereka ternyata mendeteksi bahwa adanya juga Bigetron. Nah, maka dari itu EVOS nggak langsung menunggu habis-habisan tim Vesaka, nggak langsung mantengin Vesaka karena mereka notice untungnya ada Bigetron di arah sisi kanan. Jadi mereka respect, mundur dulu sejenak, apalagi mereka berada di batasan zona banget, dan ini malah menjadi keuntungan untuk Bigetron ke arah Vesaka karena panzinya di sana terlihat jelas oleh seorang Forka, sehingga Forka berhasil mendapatkan satu knock. Akankah di steal kill oleh seorang Baron? Tapi harusnya Baron juga takut sih karena posisinya Baron sendiri Dan baru riset juga gitu kan. kanan kiri Baron. ada musuh 4 orang nih, jadi 8 bahaya. orang mantengin dia nih. Tapi masalah connect juga tuh Mokonya. Jadi posisi dari Baron benar-benar terbaca dan Bigetron bermain lebih pasif Sas yang di menit ke-11 ini. Bigetron itu sempat dijuluki King of Solara. Karena Bigetron ini selalu buya, selalu dapat placement yang bagus di Solara. Tapi apakah mereka bisa mempertahankan itu? Karena gue lihat di Solara kali ini permainan dari Bigetron tuh pasif banget. Entah mungkin early game-nya kurang mulus gitu kan, sehingga mereka agak kurang percaya diri untuk bisa bermain lebih agresif lagi. Karena kalau kita lihat komposisi playernya masih sama, masih ada Keong juga dengan karakteristik yang harusnya mereka bawa lebih agresif. Karena mereka punya 2 raser, 1 bomber, 1 sniper. Sementara Shadow Esports kali ini sudah mulai memantau posisi dari Onyx. Itu dia, Siro berhasil melemparkan M79 dengan cukup baik, men-take 2 player. Sementara Putra kali ini harus coba mendelay waktu lebih lama lagi, menggocek pergerakan dari salah satu player Shadow Esports. Tersisa Juan saja sendirian. Ayo, mau kemana Juan? Ini enaknya Juan bawa launchpad mini. Untungnya, jadi masih bisa moving dengan gampang harusnya. Tapi apakah itu berjalan mulus atau tidak, Sasyang? Bener, kadang ada yang kelebihan kalau udah zona-zona kecil tuh susah untuk mengendalikan posisi turunnya dari launchpad itu ya. Dan kita melihat Onyx kali ini baru tersorot lagi dengan 8 eliminasi. Ternyata kita melihat posisi dari Onyx yang ternyata mereka berada di pinggiran zona. Aduh, terkenok Sironya terlalu open banget. Ini tutup jalannya. Ada delay waktu. salah ada delay waktu untuk melakukan revive, sehingga kesempatan Bigetron harusnya ngerush ke arah teman-teman Onyx. Tapi sayangnya Siro sudah ter-revive kembali. Kita melihat Fresh Freeze juga sudah dilemparkan beberapa utility. Bahkan Ray di sana juga berhasil mendapatkan Vesaka di lain sisi. Ternyata perang terjadi di 2 tempat, dan kali ini ada yang mobil monster turun di atas dari Onyx. Onyx mendapatkan 1 knock kali ini dari seorang Putra. Nice banget, dibalikin ke keadaan Bigetron. Oh my god, Putra mengamuk, tapi Putra tidak mendapatkan winning kondisi. Kali ini Putra melihat 1 orang dan Bigetron. Oh my god, dari Putra melakukan clutch terhadap teman-teman dari Bigetron. Ini banyak banget yang pengen gue bahas jujur. Karena tadi eksekusi Bigetron tuh udah bagus banget. Lu bayangin, mereka bener-bener punya kekompakan yang luar biasa. Tadi Koja sempat ngelempar beberapa resources ke arah depan sana. Thrill of Battle connect ke 4 player, harusnya ke semua player dari Onyx. Karena mereka kan bermain regroup tuh tadi. Terus juga ada Flash Freeze yang dilempar. Beres kena sedikit damage dari Thrill of Battle, kena damage dari Flash Freeze. Maksud gue kayak secara health point, posisi dari Onyx ini nggak dalam keadaan siap untuk meluantakan. Memang tersisa seorang Putra, tapi yang jadi tanda tanya, kenapa bisa Putranya nge-clutch 4 player dari Bigetron by Vitality. Wow, ini luar biasa. Putra boleh banget dijedak-jedukin ya, ini mahal sih sebenarnya. Jangan lupa tag passing point e-sport lagi. Karena tadi posisinya Putra itu udah ke pojok banget. Bahkan di akhir dia dapetin 3 player pun sisa 1 itu dia masih di luar zona. Tapi player terakhir masih dikirain. Oke, kita move dulu karena sudah semakin menyempit juga. 3 tim berada di satu tempat yang sama. Harusnya
5 tim sih satu tempat yang sama, tapi mungkin beberapa tim hanya tersisa 1 orang dan seperti Onyx juga sudah diratakan terlebih dahulu. EVOS kali ini 9 eliminasi coba untuk mengamuk. Wow, Nah, ada ini Orion. tapi gak ada Orion. duel di dekatnya. EVOS terkurung di dalam duelnya sendiri menyisakan Kocel. Duel bunuh diri ya ini sebenarnya dari EVOS. Sedangkan Dewa akan mempunyai keuntungan lebih, tapi kedatangan Vesaka dari arah sisi belakang. Oh my god. Dewanya mengamuk, PSSJ juga haruslah tadi hashtag yang keempat. Dewa sisa 4, EVOS sisa 1, Vesaka sisa 2. Ini akankah menjadi pertarungan untuk teman-teman Dewa? Karena kalau kita lihat dari posisi player masih ada berempat, Vesaka sisa 1 di jarak yang sangat jauh sekali. Dewa eliminasi 11, 12 tambahan kali ini EVOS. Kocel terlihat 1 orang di sana. Kocel nggak sempet, Kocel udah. Bye-bye Kocel. Bye-bye untuk Kocel.